Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Yang pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 49 sampai 58. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini merupakan kelanjutan dari perikop pembacaan sebelumnya, tapi masih dalam perikop yang sama, yaitu judulnya Kebangkitan Tubuh. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 15 ayat 49 sampai 58. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini masih merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya dalam perikop yang sama, yang berjudul Kebangkitan Tubuh. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam perikop ini menjelaskan bahwa kebangkitan tubuh merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi, dan kebangkitan tubuh merupakan harapan bagi orang Kristen. Saudara, kebangkitan tubuh merupakan harapan bagi orang Kristen karena melalui kebangkitan tubuh kita bisa melihat bahwa Kristus sudah dibangkitkan. Dan karena Kristus sudah dibangkitkan, maka semua orang percaya pun akan dibangkitkan. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi orang Kristen bahwa mereka pun akan mengalami kebangkitan yang sama, dan bahwa kematian tidak lagi berkuasa atas kehidupan mereka. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa meskipun tubuh kita ini mulai dalam penyusutan, ya, kita mengalami masa penuaan, kualitas tubuh kita pun mungkin sudah mulai berkurang, ya, mata mulai tidak jeli lagi melihat, mulai kabur, lutut mulai sakit kalau mau dipakai naik tangga dan sebagainya, dan kemampuan fisik kita dari tahun ke tahun mungkin mulai menurun. Tapi karena ada kebangkitan, maka tubuh kita ini akan diubah untuk menjadi tubuh kemuliaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam bagian ini kemudian mengutip Hosea 13 ayat 34. Dikatakan di sana bahwa hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Paulus di sini berbicara tentang kondisi setelah kita nanti dibangkitkan. Pada saat kita dibangkitkan, maka tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan karena itu maut tidak lagi berkuasa untuk membuat tubuh kita mengalami penyusutan sama seperti tubuh yang kita gunakan hari ini. Artinya saudara, pada saat kita tidak lagi mengalami kematian tubuh atau kematian fisik kita pada kehidupan yang nanti, maka maut sudah tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, maka Bapa melalui Kristus akan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan yang telah disucikan oleh Roh Kudus. Tubuh kemuliaan inilah yang akan membuat kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekudusan. Tubuh yang sudah disucikan inilah yang membuat kita mampu untuk hidup dengan Allah yang kudus. Tubuh yang sudah disucikan inilah yang akan membuat kita hidup dengan Allah yang kudus di dalam kekekalan. Karena pada saat kita hidup dalam
bersama-sama dengan Allah yang kudus, tidak ada lagi kematian. Dan kalau tidak ada kematian, maka manusia akan hidup selamanya. Dan kalau manusia hidup selamanya, kita menyebutnya dengan istilah kekekalan. Karena itulah hidup yang kekal adalah hidup di mana kita menggunakan tubuh kemuliaan, di mana tubuh yang tidak dapat mati. Saudara, mungkin di antara saudara, ada beberapa saudara yang merindukan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, khususnya orang-orang percaya. Tapi percayalah saudara bahwa mereka pun akan dibangkitkan dan mereka pun akan diberikan tubuh kemuliaan. Dan kita, selama kita percaya kepada Kristus, selama kita mau taat kepada tuntunan Roh Kudus, melakukan firman-Nya, kita pun akan hidup bersama-sama dengan mereka. Kita akan dibangkitkan dan dengan tubuh kemuliaan kita pun akan hidup bersama-sama dengan semua orang-orang kudus dengan tubuh kemuliaan mereka. Mungkin ada dari antara saudara juga yang saat ini sedang mengalami penderitaan, sakit, dan kelemahan-kelemahan tubuh yang lainnya. Percayalah bahwa penderitaan itu tidak akan berlangsung selamanya. Karena meskipun tubuh kita ini akan menyusut, tapi Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Dan penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam tubuh kita yang sekarang kita gunakan ini akan berlalu. Karena kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan dengan tubuh kemuliaan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah hari ini saudara sedang mengalami sakit atau kelemahan-kelemahan tubuh saudara? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan melalui Roh Kudus untuk selalu setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya, supaya nantinya tubuh kita akan bisa diubah menjadi tubuh kemuliaan. Saudara, percayalah bahwa penderitaan yang kita alami dalam tubuh kita yang terbatas ini tidak akan selamanya, sebab tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika hari ini Engkau sudah mengizinkan kami untuk bangun pagi hari untuk bisa menikmati kasih dan karunia-Mu Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami berdoa supaya seluruh yang kami kerjakan hari ini itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, biarlah semua yang kami kerjakan, apapun yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.